Buat kalian yang udah request dua handphone ini untuk diadu, tonton ya, udah dibikinin nih. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range agak mirip-mirip sih, tapi ya udahlah ya, yaitu Realme 8i versus Redmi Note 10s. Kira-kira plus minus dari kedua handphone ini apa aja? Let's check this out. Jadi kita bandingin desainnya terlebih dahulu. Kedua HP ini body materialnya sama-sama menggunakan plastik. Bedanya di Realme 8i berfinishing glossy dan tidak ada perlindungan dari apapun yang bisa menahan dari bekas sidik jari. Dan di Redmi Note 10s senada dengan satu warna dengan tekstur yang halus dan cukup resisten terhadap bekas sidik jari. Untuk frame kameranya juga cukup berbeda. Realme 8i platformnya cukup tipis, tapi lumayan bumpy pada bobanya, yang disusun seperti mengotak, terdiri dari 3 lensa dan 1 flash. Kalau di Redmi Note 10s ada 4 lensa dengan lensa besar di atas dan 3 lensa lainnya disusun di bawah. Kalau untuk bagian depan, keduanya sama-sama menggunakan layar bertipe punch hole dengan perbedaan peletakan dot kameranya aja. Realme 8i ada di pojok kiri, dan di Redmi Note 10s ada di tengah. Kalau luas layar perbedaannya nggak terlalu jauh sih. Realme 8i luas layarnya di 6,6 inch, sedangkan di Redmi Note 10s di 6,43 inch. Untuk perlindungan layar, Realme 8i tidak ada informasi apapun di website resminya. Kalau Redmi Note 10s menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Kalau untuk beratnya, Realme 8i ada di 197 gram dan di Redmi Note 10s ada di 178 gram. Kemudian dari sisi handling ada perbedaan kecil, di mana tombol volumenya Realme 8i ada di sebelah kiri dan tombol volume di Redmi Note 10s ada di sebelah kanan. Sisanya mirip-mirip, masih sama-sama membawa audio jack 3,5 mm, sama-sama menggunakan fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power, dan untuk slot SIM tray-nya keduanya sama-sama bertipe dedicated. Untuk displaynya di atas kertas, Redmi Note 10s lebih mewah karena sudah menggunakan panel Super AMOLED dengan refresh rate yang standar di 60Hz, dan di Realme 8i hanya menggunakan panel IPS tapi refresh rate-nya lebih tinggi, 120Hz. Untuk resolusi keduanya sama-sama di Full HD+. Kalau dari hasil warna seperti yang kita tahu, penyakitnya masih sama aja. Pas nonton video HDR terasa banget warnanya lebih bagus di Redmi Note 10s, tapi untuk video non HDR warnanya di Redmi Note 10s agak lari, dan larinya jauh banget dibanding Realme 8i yang masih oke-oke aja, dan warnanya juga cukup vibrant untuk ukuran IPS. Untuk scrolling di media sosial jelas lebih smooth di Realme 8i yang sudah support di 120Hz. Saat kita tes di controllable areanya AnTuTu, semua area layar kedua handphone ini bisa diakses dan gak ada masalah yang berarti. Keduanya sama-sama mensupport 10 jari, dan waktu pas kita rapid touch di multitouch-nya AnTuTu, Redmi Note 10s ada potensi delay dan di Realme 8i cukup responsif. Untuk speakernya Realme 8i cuma mono dan Redmi Note 10s sudah dibekali stereo speaker. Untuk speakernya Realme 8i berkarakter bright, kuat banget di treble, mid, dan vokal, dan agak terasa kurang di bassnya sama stagingnya cukup sempit. Sedangkan di Redmi Note 10s kuat banget di bass, clarity-nya cukup bagus, vokalnya clear dengan treble yang sangat biasa. Tapi karena Realme 8i cuma mono, pastinya suaranya nggak berimbang antara kiri dan kanannya. Kalau di Redmi Note 10s udah mantep lah. Untuk kelengkapan sensor beda cerita. Walau keduanya sama-sama dibekali gyro hardware, cuma di Realme 8i tidak dibekali NFC, sedangkan di Redmi Note 10s sudah dilengkapi NFC. Untuk kelengkapan biometrik, kedua handphone ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor. Dan keduanya cukup baik dalam respon dan kecepatannya, cuma di Redmi Note 10s agak lebih lama karena animasinya. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes, keduanya sama-sama mendapatkan sinyal yang cukup aman dan stabil. Dan pas kita speed test, Redmi Note 10s masih lebih kenceng dari Realme 8i. Kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh
ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar, keduanya sama-sama bisa nahan minus di 1 bar. Cuma pas kita speed test, hasilnya hitungannya seimbang. Beda speed uploadnya aja, menang di Redmi Note 10s. Kalau untuk kecepatan storage-nya, Realme 8i menggunakan UFS 2.1 dan di Redmi Note 10s menggunakan UFS 2.2. Idealnya, harusnya Redmi Note 10s lebih cepat. Tapi pas kita tes di Antutu, Realme 8i skornya masih lebih tinggi. Dua HP ini membawa setup kamera yang berbeda. Realme 8i dibekali 3 lensa, 50MP di kamera utama, 2MP lensa depth, dan 2MP lensa makro. Sedangkan di Redmi Note 10s, 64MP di kamera utama, 8MP ultrawide, 2MP lensa depth, dan 2MP lensa makro. Kalau untuk kamera depannya, Realme 8i menggunakan 16MP dan di Redmi Note 10s di 13MP. Pada settingan autotune warnanya beda-beda tipis. Keduanya sama-sama menaikkan saturasinya. Bedanya kalau di Realme 8i lebih bright dan agak bluish. Kalau di Redmi Note 10s agak warm dan vibrance-nya lebih tinggi. Untuk detail lebih baik di Realme 8i sedikit dan di HDR-nya sebenarnya lebih luas sedikit di Redmi Note 10s. Cuma kadang warnanya kurang konsisten. Untuk mode potretnya, karakter objek foto dan tone warnanya di Realme 8i masih konsisten dari mode autonya, sedangkan di Redmi Note 10s jadi lebih halus dari segi detail. Untuk kedalaman bokeh, Redmi Note 10s lebih dalam, tapi soal rapi, Realme 8i jauh lebih rapi. Untuk ultrawide-nya, Realme 8i kalah mutlak di sini karena belum dilengkapi lensa tersebut. Untuk kondisi low light, Realme 8i lebih cerah dan noise-nya lebih minim sedikit dari Redmi Note 10s. Dengan catatan, kenaikan brightness-nya suka over. Tone warnanya masih mirip-mirip, di mana Realme 8i lebih bluish dan Redmi Note 10s agak lebih warm atau vibrance-nya lebih tinggi. Kalau di night mode-nya, keduanya lumayan membaik dari segi kecerahan dan detail dengan tone warna yang masih sama. Cuma dari sisi detail, Realme 8i masih lebih baik dan noise reduction-nya lebih baik. Untuk hasil kamera depannya, pada mode auto, tone warnanya lumayan berbeda. Realme 8i kenceng di brightness dan exposure, kalau Redmi Note 10s kenceng di vibrance atau agak kemerahan. Dari segi detail, Realme 8i lebih baik, tapi sedikit banget. Kalau pada mode potretnya, tone warna dan detail masih sama-sama aja dari mode auto, tapi untuk kedalaman bokehnya 11-12. Dan kalau soal kerapihan, masih lebih rapi di Realme 8i. Untuk berekaman, kamera belakangnya, Redmi Note 10s lebih unggul karena sudah bisa merekam di 4K 30fps dan 1080p 60fps, bahkan di 1080p 30fps ya masih ada opsi ultrawide. Dan kita baru bisa aduin di 1080p 30fps. Hasilnya Realme 8i masih lumayan vibrance. Kontrasnya agak kenceng, detail lebih baik sedikit dan HDR-nya masih lebih baik. Kalau Redmi Note 10s, tone warnanya agak warm, tapi cenderung flat. Detailnya seadanya dan HDR-nya agak sempit. Di kamera depannya, keduanya sama-sama bisa merekam di 1080p 30fps dengan IIS, yang hasilnya secara kestabilan Redmi Note 10s lebih stabil. Detailnya sedikit lebih baik di Realme 8i, kalau tone warnanya Realme 8i agak menguning dan Redmi Note 10s agak kemerahan. Dan ini adalah 1080p 30fps. Realme 8i di kiri dan Redmi Note 10s di kanan. Kalian bisa lihat sendiri. Kedua handphone ini dibekali spek yang berbeda, di mana Realme 8i dibekali chipset MediaTek Helio G96, RAM-nya 6GB dan storage-nya di 128GB. Sedangkan di Redmi Note 10s dibekali chipset MediaTek Helio G95, RAM-nya 8GB dan storage-nya di 128GB. Dan keduanya saat kita tes masih menggunakan Android 11 dengan UI-nya masing-masing. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, TikTok,
Instagram, Play Store, Google Chrome, dan Spotify. Dan hasilnya, perbedaan RAM dan tipe storage kerasa di sini ya. Realme 8i cuma berhasil membuka lebih cepat satu aplikasi, yaitu PUBG Mobile. Dan Redmi Note 10S bisa membuka 7 aplikasi lebih cepat, 2 diantaranya adalah game, dan 2 aplikasi lainnya seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang tadi udah kita coba tes. Dan hasilnya keduanya sih pada reload ya. Tapi Realme 8i semuanya reload, dan di Redmi Note 10S masih ada game yang nggak reload, kayak PUBG, dan beberapa aplikasi ringan lainnya. Kedua HP ini dibekali baterai di 5000 mAh, beda di kepala chargernya aja. Kalau di Realme 8i cuma di 18 Watt dan di Redmi Note 10S di 33 Watt. Untuk SOT kedua handphone ini ternyata lumayan beda jauh. Pada benchmark PCMark di Realme 8i mendapatkan SOT di 7 jam 59 menit, dan di Redmi Note 10S mendapatkan SOT di 10 jam 11 menit. Kalau untuk pengecasannya, Realme 8i membutuhkan waktu di 2 jam 15 menitan, dan di Redmi Note 10S membutuhkan waktu di 1 jam 10 menitan. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 60Hz, brightness-nya di 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor Antutunya. Hasilnya Realme 8i berhasil menyelesaikan tesnya terlebih dahulu dengan gap waktu yang nggak terlalu lama. Dan untuk skornya sama-sama di 330 ribuan. Game pertama yang akan kita mainkan yaitu Call of Duty Mobile. Tapi karena perbedaan settingan maksimalnya, jadi Realme 8i kita set di medium high dan di Redmi Note 10S kita set di medium max. Dan hasilnya Redmi Note 10S terasa lebih smooth karena sudah support di 60 fps dibanding Realme 8i yang mentok di 30 fps. Tapi impact dari fps yang tinggi harus dibayar oleh Redmi Note 10S. Karena setelah bermain selama 30 menit, suhu di Redmi Note 10S nyampe di 51 derajatan dan baterainya berkurang 10%. Sedangkan di Realme 8i suhu tertingginya ada di 42-44 derajatan dengan konsumsi baterai di 12%. Untuk game kedua kita akan mainkan Mobile Legends dan lagi-lagi beda settingan. Realme 8i cuma di High HFR dan di Redmi Note 10S sudah bisa di Ultra HFR. Terus untuk keduanya udah sama-sama enak sih sebenarnya. Semuanya lancar dan kita nggak ngerasain nge-lag saat di dalam game. Tapi perbedaan settingan ini lumayan berpengaruh juga pada suhunya di Redmi Note 10S. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di Realme 8i cuma di 40-43 derajatan dengan konsumsi baterai di 10% dan di Redmi Note 10S ada di 47 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 9%. Game ketiga kita akan mainkan PUBG Mobile. Lagi-lagi settingannya berbeda, di mana Realme 8i mentok di balance ultra dan di Redmi Note 10S di smooth extreme. Dan untuk keduanya masih sama-sama aman dengan settingannya masing-masing. Dan Redmi Note 10S ini lumayan aman sih di MIUI 12.5.7. Nge-lag yang dulu kita rasain waktu pas di MIUI sebelumnya udah nggak berasa lagi. Paling suhunya aja yang masih tinggi. Karena setelah bermain selama 30 menit, suhu di Realme 8i ada di 43 derajatan dengan konsumsi baterai di 10% dan di Redmi Note 10S suhu tertingginya ada di 47-48 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 9%. Game terakhir yang akan kita coba yaitu Genshin Impact, dan keduanya kita sama-sama main di low 60 fps. Hasilnya keduanya sama-sama lumayan keteteran. Gak bisa dibilang lancar banget, tapi masih playable. Yang paling bijak mungkin kalian main di lock 30 fps saja. Terus kalau ditanya mana yang agak lebih parah, di Redmi Note 10S. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di Realme 8i ada di 45 derajatan, paling tinggi dengan konsumsi baterai di 13%, dan di Redmi Note 10S suhu tertingginya ada di 48 derajatan, paling tinggi dengan konsumsi baterai di 10%. Semoga setelah nonton video ini sampai habis dan tanpa skip, kalian bisa ambil kesimpulan sendiri lah ya, mana yang cocok dengan kalian. Ya seperti biasa, tiap HP nggak bisa dinilai cuma dari chipsetnya aja. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang memutuskan untuk membeli sebuah handphone. Bedanya yang berisik di sosial media kaum yang cuma mentingin game, alias yang penting chipset. Padahal dunia nggak berputar di sekeliling mereka aja. Jadi kalau ada HP yang ngasih chipsetnya lebih rendah, tapi harganya sama dengan HP yang chipsetnya lebih tinggi, langsung dibully. Padahal pegang aja belum. Untuk itu, kita suka kasih komparasi kayak gini. Sedikit demi sedikit penonton di sini pada paham. Stay calm dan gak overhype dulu kalau lihat HP murah dengan spek yang mantap. Research sebanyak-banyaknya dan gak mesti juga di sini. Tanya jawab antar penonton dan mutusin sendiri dari data yang dikumpulin. Soalnya tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!